المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، مسيرة عمل وأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wa ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan membahas dari fikih puasa dan Ramadan. Kita akan membahas adab-adab puasa ya. Berkaitan dengan masalah adab-adab puasa ya, ini ada banyak. Kita akan ambil sebagian yang penting ya. Dan di antara adab puasa yang pertama apa kira-kira? Ada puasa banyak. Coba ada yang bisa menyebutkan di antara adab puasa apa? Adab itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah ya. Yang kita ambil yang sunnah. Meskipun nanti bisa jadi kita sampaikan juga yang wajib. Baik. Apa di antara adab puasa? Sahur ya. Kita ambil pertama makan sahur. Ada yang tahu mengapa sahur disebut sebagai sahur? Apa? Karena waktunya di waktu sahar ya. Sahar itu artinya ya sesaat sebelum fajar itu adalah waktu sahar ya. Allah memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahar, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hakikatnya sahur adalah makan atau minuman yang dimakan ya di akhir malam bagi orang yang ingin berpuasa ya, bagi orang yang ingin berpuasa. Ikhwas sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Dan untuk makan sahur ini adalah sesuatu yang penting yang hendaknya jangan sampai dari kita meninggalkannya ya. Mengapa? Karena makanan ini adalah makanan yang penuh berkah ya. Di antara hikmahnya pertama, bahwa ini adalah pembeda antara puasa kita dengan ahlul kitab. Ahlul kitab punya puasa, kita punya puasa ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslu ma baina shiyamina wa shiyami ahlul kitab aklatus sahar atau aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah ada tidaknya makan sahur ya. Kalau kita makan sahur, kalau mereka tidak ada makan sahur. Kemudian ketika orang makan sahur berarti dia berusaha untuk menyelisihi suatu kaum ya. Kaum tersebut adalah ahlul kitab ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk ke dalam kaum tersebut ya. Nah, kita melakukan makan sahur supaya tidak termasuk ke dalam golongan mereka. Saya tanya sama antum, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk darinya. Apa hukum tasyabbuh ya ikhwan? Atau menyerupai suatu kaum? Haram. Ada pendapat yang lainnya? Bisa tidak haram. Ada pendapat yang lainnya? Bisa haram, bisa tidak haram. Dengan kata lain apa? Perlu dirinci ya. Karena bisa jadi yang diserupai itu adalah orang-orang saleh. Bagaimana hukum menyerupai orang-orang saleh? Jadi anjurkan ya, kebaikan. Seandainya kita tidak bisa seperti mereka secara totalitas, secara 100%, maka sudah mendekati saja sudah baik ya. Ya, kita menyerupai mereka ya. Tapi kalau yang dimaksud menyerupai orang-orang kufar ya, maka tidak diperbolehkan ya. Maka tidak diperbolehkan menyerupai hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Ini haram, tidak diperbolehkan. Tayyib. Dan masalah sahur ikhwas sekalian, ini adalah makan yang penuh berkah. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian sebab dalam makan sahur itu ada keberkahan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai melarang untuk meninggalkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i beliau mengatakan, innaha barakah a'taakumullahu iyyaha. Makan sahur ini adalah makan yang penuh berkah yang Allah berikan kepada kalian ya.
Hingga akhirnya beliau mengatakan fala tada'uhu, jangan kalian meninggalkannya. Ya. Tadi perintah, yang kedua ini jangan kalian meninggalkannya. Meskipun memang ulama berijma sepakat bahwa hukumnya tidak sampai derajat wajib, tapi apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun berusahalah kita tidak meninggalkannya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bighada'il as-sahur fa innahul ghada'al mubarak. Hendaknya kalian makan sahur karena itu adalah makanan yang diberkahi. Yang kemudian ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, lalu letak keberkahan tersebut ada pada apa, ya? Mengapa disebut penuh berkah? Yang pertama, ya, dikatakan makan sahur penuh berkah karena itu adalah sunnah Nabi SAW, ya. Dan pada sunnah Nabi ada keberkahan. Tidak ada sunnah Nabi yang tidak ada berkahnya, ya. Berpahala dan berkah. Kemudian yang kedua, karena orang yang makan sahur dia akan kuat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur, ya. Dia akan lemas, ya, akan lelah. Ini secara umum. Kita tidak hukumi kondisi, biasa jadi ada orang-orang yang tidak makan sahur tapi dia kuat, ya. Yang kita bicarakan hukum secara umum, ya. Umumnya orang ketika makan sahur, ya, dia akan kuat. Kuat ini untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena orang yang makan sahur dia makannya di waktu yang penuh berkah. Waktu apa tadi namanya? Waktu sahar, ya. Waktu sahar ini waktu yang penuh berkah. Berkahnya contohnya seperti apa, ya. Berkahnya waktu sahar itu doa dikabulkan, ya. Istighfar didengarkan, permohonan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa istighfar akan didengar, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kalau antum perhatikan kehidupan orang yang berpuasa, pertama kita mulai dari waktu sahur, ya. Waktu sahur itu waktu yang penuh berkah dan itu waktu yang mustajab. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun. Setelah terbit fajar shadiq, fajar yang kedua, dia kan berarti berpuasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara 3 doa orang yang tidak ditolak. Al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian as-saimu inda fitrihi, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, ya. Di dalam riwayat as-saimu apa, ya? Orang yang berpuasa ketika dia sedang berpuasa kalau tidak salah, ya. Satunya ketika sedang berpuasa, satunya ketika sedang berbuka, ya. Nah, menunjukkan doa orang yang sedang berpuasa ini diterima, ya. Terus tadi di waktu sahar, waktu yang dikabulkan oleh Allah. Ketika berpuasa, doanya pun dikabulkan insyaallah, mustajab. Termasuk di hadis yang sama tadi, inda fitrihi atau inda yuftiru, ketika dia iftar berbuka, ini pun diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tiba waktu malam hari, ini pun waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang ada 24 jam bagi orang yang berpuasa itu, ya, begitu dekat dengan ijabah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ada 3 orang, pertama imam yang adil, kemudian orang yang berpuasa atau orang yang ketika berbuka, dan ketiga da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi pun doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu sahur waktu doa yang dikabulkan. Jadi ini sisi keberkahannya. Demikian pula karena orang yang melakukannya berarti dia menyelisihi ahlul kitab. Ketika orang menyelisihi ahlul kitab, maka, ya, ada keberkahan padanya, ada pahala baginya. Ya, saya ulangi, orang yang menyelisihi ahlul kitab, dia niatkan untuk menyelisihi, maka baginya pahala. Kemudian
Karena waktu sahur itu dekat dengan fajar, maka ini membantu orang untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, dan itu ada pahala. Apalagi hukumnya apa? Wajib. Kemudian karena orang yang makan sahur itu ya dipuji dan didoakan kebaikan oleh malaikat, dipuji Allah dan didoakan kebaikan oleh para malaikat ya. Sehingga orang yang makan sahur itu penuh berkah. Orang yang makan sahurnya ya, makan sahurnya berkah, orang yang makan sahur pun diberkahi juga. Kemudian di antara sisi berkahnya ya, siapa yang makan sahur dengan tujuan mengikuti petunjuk ataupun contoh Rasulullah SAW, maka dia dalam keadaan beribadah, dan orang yang melakukan ibadah maka dia melakukan keberkahan ya, maka dia melakukan keberkahan. Wallahu alam, itu beberapa sisi keberkahan yang ada pada makan sahur. Selanjutnya, ikhlas sekalian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makan sahur ya, yang terbaik adalah dengan apa? Kurma ya. Rasulullah mengatakan lima sahuril mukmin at-tamru, sebaik-baik makan sahur seorang adalah mukmin adalah dengan kurma. Dan beliau mewanti-wanti agar kita jangan sampai meninggalkan sahur meskipun hanya dengan minum beberapa teguk air ya. Tasaharu walau bijar atima'in ya, hendaknya makan sahur kalian meskipun hanya dengan satu teguk air ya, maka jangan sampai ditinggalkan. Dan yang terbaik dari makan sahur adalah diakhirkan ya, diakhirkan. Ada riwayat dari Anas bin Malik bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita kepada Anas bahwa mereka ya, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lainnya pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW ya. Setelah itu kemudian mereka bangkit menuju salat. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam bainahuma, berapa jarak antara makan sahur dengan salat ya. Qala, Zaid bin Thabit mengatakan qadru khamsina aw sittina, yakni ayah, kurang lebih antara 50 sampai 60 ayat ya, ayat Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan bahwa makan sahur mereka akhirkan ya, kurang lebih antara 10 sampai 15 menit sebelum salat mereka selesai dari menyantapnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini adalah yang terbaik untuk makan sahur ya. Kemudian para jamaah rahimanillah wa iyyakum, berkaitan dengan masalah makan sahur ya, ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini penting bagi kita ya. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya, ini perintah untuk makan minum boleh, silakan sampai terbit fajar yang kedua. Ya, ini maksudnya berarti seseorang boleh makan, boleh minum ya. Dan tidak ada di dalam Islam istilah apa? Imsak ya. Imsak tidak ada. Apa tidak ada? Maksudnya menurut pengertian sebagian kaum muslimin, imsak artinya 10-15 menit atau 5 menit tidak boleh makan minum, atau berhati-hati ya untuk meninggalkan makan minum ya, maka ini tidak ada. Adapun kata amsaka yumsiku ya, ada di dalam Islam, karena imsak itu artinya apa? Puasa itu artinya apa? Imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Secara bahasa artinya imsak, yaitu menahan diri. Nah ini di dalam Islam tidak ada istilah imsakiyah ataupun jadwal imsakiyah yang tidak diperlukan di dalam Islam. Ini sunnah yang pertama ya. Sunnah yang pertama hukumnya sunnah muakkadah, dan selesai kita dari makan sahur ya. Selanjutnya apa kira-kira? Yang kedua, iftar ya. Dari makan sahur kita lari ke iftar atau berbuka.
Untuk masalah berbuka ikhwan sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita sampaikan, Allah mengatakan Al-Baqarah 187, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail", kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ya, ini malam ini kalau sudah tenggelam matahari, maka seseorang sudah waktunya baginya untuk berbuka. Ya, dan Rasul mengatakan idza ghabatis syams, kalau matahari sudah tenggelam, ya, min hahuna, dari arah sini, wa ja'al lailu min hahuna, dan datang malam dari situ, arah situ, faqad aftara shaim, maka orang yang berbuka, orang yang berpuasa boleh berbuka. Ya. Itu waktu untuk berbuka. Saya kira jelas insyaallah untuk masalah waktu untuk berbuka. Dan untuk berbuka, kalau sahur diakhirkan, maka berbuka itu disegerakan. Ya. Rasul mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitra. Manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Dan ternyata di balik menyegerakan itu ada bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena Rasul mengatakan li anal yahud wan nasara yuakhirun. Ahlul kitab itu mereka mengakhirkan. Mereka punya puasa, puasanya diakhirkan bukanya, ya. Sebagaimana orang-orang ya tetangga sebelah juga pun seperti itu, diakhirkan. Menunggu sampai tampak bintang, ya, tampak bintang. Tampak bintang menunjukkan sudah pada malam, ya. Subhanallah, kalau memang syariat bukan datang dari Rasulullah SAW, maka tentu berbeda. Apa yang datang dari Rasulullah SAW itu yang kita pegang. Ya. Kemudian, di antara masalah penting dalam berbuka adalah seperti apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Dahulu Rasul itu, ya, sebelum salat membatalkan puasanya dulu dengan beberapa buah rutab, kurma basah. Sekarang belum ada, ya. Adanya sisa tahun lalu, Pak. Ya, sebagian ada yang memiliki sisa tahun lalu. Ya, meskipun sudah mendekati masak, ya, mendekati masak sudah. Karena kalau rutab kan harus ditaruh di mana? Freezer, ya. Kalau ditaruh di bawah lama-lama bisa rusak, ya. Harus di freezer. Pertama rutab. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, kurma basah, maka dengan kurma biasa, kurma masak. Fa in lam takun tamarat hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan meneguk beberapa teguk air. Kalau tidak ada air bagaimana? Dengan apa kira-kira? Dengan apa yang mudah baginya lah, ya. Ini sunnah, ya. Ketika ditinggalkan tidak mengapa. Kalau seandainya tidak punya apa-apa bagaimana? Kata nasi tidak ada, centongnya tidak ada, gimana? Apa tadi? Ada yang bilang apa? Ya, dia niatkan dibatalkan. Karena di antara pembatal puasa adalah niat untuk dibatalkan puasanya. Jadi seorang ketika niat berbuka, puasanya batal. Ya. Siang hari ini belum waktunya berbuka, dia niat saja, belum sampai makan, belum minum, ya, dia niat saya batalkan ini, niat di dalam hati ingin membatalkan, maka puasanya batal. Ya. Dulu sempat tersebar selebaran bahwasanya ada orang di Afrika mana, pernah dengar ya, tulisan nelpon ke ulama Saudi, ya Syekh, bagaimana kalau seandainya kita tidak mendapatkan apa yang makan untuk kita berbuka, ini apa yang kita lakukan? Ingat antum? Ingat? Kita tidak mendapatkan makanan untuk berbuka, apa yang kita lakukan? Wallahu alam ini benar atau tidak, saya berpikirnya dan beberapa teman berpikir sama. Nelponnya pakai apa itu? Nelponnya pakai apa? Ya pakai telepon lah. Beli pulsanya bagaimana gitu loh. Masa nggak ada makanan, nggak ada duit ada, nggak ada makanan gitu loh. Ya, saya berpikir, beberapa teman juga berpikir sama. Itu punya duit, kok malah buat telepon, nggak buat buka gitu loh. Ya. Apalagi
nggak ada yang jualan. Apalagi dari Afrika ke sini berapa biayanya? Wallahu a'lam. Terkadang ada hal-hal yang sengaja dibuat supaya membuat apa? Ini bukan ini apa namanya? Ya simpati iba ya, benar. Dengan hal-hal seperti itu. Dan perlu diketahui, hatta orang sini, sebagian bahkan orang Saudi pun tidak sedikit dari mereka yang suka nyebar apa? Hoax. Jadi jangan kabar dari sini langsung ditelan mentah-mentah. Ingat, di sini negara ini adalah negara yang mustahil dijadikan target. Yang sangat disayangkan, sebagian orang yang tidak suka itu ya tinggal di sini. Sebagian bahkan termasuk apa? Orang warga negara sini sendiri ya. Dari mereka orang-orang liberal ya. Orang-orang yang mungkin tetangga sebelah juga ya, dan lain sebagainya ya. Kalau antum tahu ya, hampir setiap hari, dan ada situs yang mengelola itu dari Mesir, hampir setiap hari ada hoax yang ditujukan pada Arab Saudi. Kalau sudah seperti itu, kalau udah berbahasa Arab dari orang Saudi atau mungkin yang berbahasa Arab bukan orang Saudi, kan langsung tersebar. Kalau sudah tersebar, orang subhanallah bener nih, gitu kan? Kapan hari ada ular paling panjang di dunia? Dapat antum? Ular kok jalannya lurus? Ular apa itu? Emang nggak mikir orang-orang itu ya? Nggak ada ular jalannya lurus seperti itu. Suster aja ngesot. Masa ini ular bisa lurus seperti itu? Ya. Saya heran juga ini, ular lurus. Padahal itu apa? Selang atau pipa ya. Banyak sekali. Termasuk di sini katanya pemerintah mau mengadakan apa namanya, mau ngasih duit atau rumah gratis atau apa. Tersebar langsung. Benar sebenarnya, cuma dibumbu-bumbui beritanya. Ya. Dan ada syarat-syaratnya. Bagi yang gajinya tidak sampai 4.000 contohnya, bagi yang baru menikah belum sampai 1 tahun. Jadi ada syarat-syarat ketatnya, tapi langsung dibuka, tersebar luas ya. Termasuk fatwa dari Syekh Abdullah Al-Mutlaq, salah satu anggota kibar Hay'ah Ulama. Ketika mengatakan dia di fatwanya, tidak mengapa orang itu ketika pakainya syar'i tidak mengenakan abaya. Akhirnya diserongkan fatwanya bagaimana? Bagi wanita Arab Saudi boleh menanggalkan abayanya ya. Meskipun makanya tidak syar'i ya. Sehingga butuh diluruskan lagi oleh beliau. Dan tidak sedikit hal semacam ini, ada ulama ngomong ini diselewengkan, apalagi antum, apalagi kita ya. Apalagi orang yang bukan ulama. Nah, ini mengerikan. Tidak sedikit. Antum ada Instagram apa namanya ya, no rumor atau apa namanya, itu sering disampaikan di situ. Tapi sayang dia berbahasa Arab ya. Dia sayang berbahasa Arab. Hampir setiap hari ada isu-isu seperti itu terus ya. Termasuk kemarin, seingat saya ini sudah lama waktu itu, kemarin dimunculkan lagi ada kuda yang terbang di langit Pakistan. Ada yang dapat videonya? Ini seingat saya kayaknya video lama ini. Diinikan lagi. Ini diluruskan lagi sama no rumor itu ya. Terus juga ada di situ nih, pembukaan sinema di Arab Saudi ya adalah terlambat, apa sih namanya, dunia yang terlambat. Intinya kok baru terlambat itu. Itu ada foto banyak orang kumpul di depan apa namanya, ada video, padahal hakikatnya bukan itu. Hakikatnya ini adalah ada tempat yang lagi apa namanya, di hafar batin yang sedang apa namanya, diskon ya. Dikatakan ini sebagai sinema, sebagai apa, ya gitulah. Jadi semuanya dengan mudah dibuat-buat di sini ya. Antum kalau lihat banyak sekali ucapan-ucapan yang diselewengkan dengan mudah di sini. Orang kalau memakan, langsung dimakan sudah habis dia ya, habis dia.
Taib, kembali ke dalam masalah ini tadi, intinya kalau seandainya seorang tidak mendapatkan apa-apa untuk puasa, maka dia niatkan untuk berbuka. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mendapatkan apa-apa di sekitar kita ya, menunjukkan bahwa kita sudah kaya raya kita ini. Ya, kita ini sudah kaya raya. Antum mau asir ada, mau kurma ada, mau apa lagi? Semuanya ada. Antum mau buka dengan apa ada semuanya, ya. Meskipun cari cendol sulit ya. Paling di mana? Tenda buka puasa bersama. Taib. Kemudian ikhwas sekalian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sempat tadi kita singgung ya. Jangan lupa ketika berbuka itu untuk berdoa ya. Bahwa di antara orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain doanya tidak ditolak, adalah, nah ini tadi lafaz hadisnya, as-shaim hatta yuftir atau hina yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, atau orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ini dua riwayat yang satu sama lain menguatkan, menunjukkan ketika berpuasa makbul doanya, ketika sedang berbuka pun makbul insyaallah. Dan sebagaimana biasa ya, doa sebelum makan, doa sebelum berbuka maka seperti doa sebelum makan ya. Mengucapkan apa? Bismillah. Ketika sudah makan maka dengan apa? Dhahabat dhamma wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ketika sudah selesai baru apa? Makan alhamdulillahilladzi at'amani dan seterusnya sebagaimana yang antum sudah hafalkan insyaallah. Baik, masalah puasa, masalah buka puasa saya kira tidak ada hal-hal yang baru, insyaallah antum sudah pada paham. Kemudian ikhwas sekalian, di antara adab sunnah ketika berpuasa ya, berarti yang ketiga ya sekarang. Ini sempat kita sampaikan tadi di kajian sebelum asar. Apa itu? Memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah. Kalau bisa dia pun memperbanyak umrah, tidak mengapa juga ya. Itu adalah amal-amal soleh. Poin yang ketiga ini, siapa yang bisa meringkasnya? Poin yang ketiga, siapa yang bisa meringkas? Apa? Memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Dan tadi sudah disampaikan di kajian sebelumnya berkaitan dengan beberapa amal soleh. Kalau bagi wanita yang berhalangan, bagaimana beramal solehnya? Ya masih banyak ya. Pertama zikir, apalagi berbagi buka puasa, baca Al-Quran bagaimana? Ibu-ibu ya, bagi yang sedang berhalangan baca Al-Quran tidak mengapa ya. Ini lebih ringan daripada masalah boleh memegang mushaf ketika berhalangan atau tidak ya. Itu ada khilaf di antara ulama. Adapun untuk membaca, maksudnya membaca tidak harus dengan memegang, ya kan? Maka tidak mengapa, apalagi ketika dia memiliki hafalan. Ya, tidak mengapa. Dan seandainya mau keluar dari khilaf, tinggal apa? Pegang mushaf dengan dilapisi apa? Kain tertentu. Atau kalau tidak, ya, sebagian ulama tetap mengatakan tidak mengapa memegang ya, meskipun berhalangan ya. Karena dalil-dalil yang dipakai tidak terlalu kuat. Wallahu a'lam. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan untuk memegang mushaf ya. Satu hal yang belum antum sebutkan, apalagi coba? Wanita yang berhalangan mendengar kajian, bukan itu ya, mendengar kajian termasuk amal saleh. Ada lagi apa? Menyiapkan buat suaminya.
Maksudnya berbagi buka puasa. Sudah tadi sudah kita sampaikan, sebutkan. Ada lagi? Dia diam itu sudah merupakan ketaatan. Apa itu? Apa? Ini perlu, yang penting ibu-ibu yang perlu disampaikan bahwa ketika seorang wanita dia tidak sholat, tidak puasa dalam rangka menaati perintah Allah, ibadah bukan? Itu ibadah. Seandainya dia diam saja, tidak zikir, tidak baca Al-Quran, tidak doa, tidak istighfar, ya, dia diam, sebagaimana dia tidak puasa, tidak sholat wajib dan sholat tarawih, ya, dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah merupakan ketaatan, dan itu adalah ibadah. Dan itu adalah ibadah. Ya. Oleh karenanya, mungkin banyak ibu-ibu yang tidak paham semacam ini, ya. Kalau di sini masih memang alhamdulillah relatif lebih mudah mengamalkannya. Di Indonesia, ya alhamdulillah sebagian orang pun sebagian ummahat melakukannya. Apa itu? Dia tidak melakukan apa-apa di rumah, itu sudah merupakan ibadah. Ya. Diam di rumah, tidurlah di rumah, itu sudah merupakan ibadah. Ya. Kalau dia tahu bahwa tetap tinggal di rumah, tidak keluar kecuali ada kebutuhan yang penting, ya, itu adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang Allah katakan? Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Ini Allah sampaikan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup kaum muslimat seterusnya, seluruhnya. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, ya. Jadi seorang wanita ketika diam di rumah dalam rangka menaati perintah Allah tersebut, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah dan akan ada banyak kemaslahatan padanya. Ya, yang sangat disayangkan ketika sebagian perempuan malah gerah tinggal di rumah, pengennya jalan, pengennya keluar, ya, ke mall, arisan, bahkan pengennya kerja, pendapatan sudah ada, keluarga sudah cukup, gaji suami sudah cukup, untuk biaya ini itu sudah cukup semuanya, pengen kerja, pengen tetap memiliki pendapatan sendiri, ya. Tidak taat pada suami, ini namanya nusyuz, ya, wanita yang nusyuz, yang tidak taat pada suami, ya. Maka suami boleh fahjuruhunna fil madhaji', boleh baginya untuk dihajar, ya, di tempat tidurnya, sampai boleh untuk memukulnya dengan pukulan ghair mubarrih, bukan di wajah, dan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, pukulan untuk memberikan pelajaran pada wanita. Ini kalau diterapkan seperti ini, banyak wanita-wanita kayaknya yang perlu dipukul, ya. Ya. Apa? Mewek. Ya itu, kalau udah mewek laki-laki itu sudah kasihan. Bukan apa-apa, mukanya jelek kalau nangis, ya. Gak sedap dipandang, jadi sudah diam aja, ya. Jadi kalau ini dihadirkan oleh ibu-ibu, tinggal di rumah adalah ibadah, ya, maka mereka akan senang, ya, di dalamnya. Tinggal bagaimana suami menciptakan surga di rumahnya, ya. Ya, sebagian suami kan ingin menjadi istrinya sebagai bidadari di dalam rumahnya. Tapi ingat, bidadari itu tidak tinggal di neraka, ya. Ciptakan surga dulu di dalam rumahnya. Kalau suaminya teriak-teriak, marah-marah terus, bagaimana istri akan betah, ya. Tapi gampang untuk memberi istri supaya ridho, ya. Bagaimana caranya? Kasih fulus. Apa? Hah? Nah, tidak butuh fulus, ya. Perhatian suami, ya. Perhatian suami, ya. Kata-kata indahnya bagaimana.
Ya. Perempuan itu suka dengan kalimat-kalimat indah. Kalau suami suka keindahan yang dilihat oleh mata, ya. Laki-laki itu ada pada matanya, pada pandangannya. Kalau perempuan ada pada telinganya. Oleh karenanya kalau coba Anda perhatikan, perempuan cantik bisa jadi mendapatkan suami yang apa? Yang biasa, atau mungkin yang Anda lihat wah seperti itu, karena dia pandai merayu, pandai berbuat kata-kata indah, puitis, pujangga dia. Antum lewat, ya. Iya kan? Tapi kalau suami yang rata-rata suami pengen mendapatkan istri yang solehah, pinter antum. Tayyib, sudah kita tutup. Tayyib. Saya pernah dengar ada seorang itu gini dia. Jadi di majlis di bulan Ramadan, ya, malam itu sudah keluar ke mall, ya, nggak tahu jam berapa, jam 12 jam berapa, pulang sudah gitu. Malam hari keluar, ya, nggak tahu sholat isya atau tidak, sholat tarawih atau tidak, ya. Malam-malam pulang, terus seperti itu. Ya. Ini di sini, ya, di sini. Memang di sini nyaman, antum keluar itu nyaman. Ya. Siang hari emang tidak bisa apa-apa kan, panas. Ya. Sebagian kehidupan ramainya tengah malam. Siang hari sudah tidak ada apa-apa. Sebagian ya masuk kerja. Tapi umumnya atau mungkin sebagian yang lainnya kerjanya pada malam hari. Ya. Nah, yang kemudian menjadi masalah yaitu termasuk tadi yang disinggung oleh khatib pada hari ini, ada yang tidur dari pagi bangunnya pas buka, nikmat banget kayaknya. Malam full. Keluar kerja nggak tahu mau apa saja, tapi pagi setelah salat subuh tidur, zuhur asar sudah masalah, berbuka baru bangun. Enak banget sebenarnya itu, nikmat banget ya, iya kan? Kalau tidak ada sholat memang nikmat banget itu, sekitar 10-15 jam lah di sini. Berapa? 13 jam tidur, 14 jam ya. Kalau seandainya tidak ada sholat ya. Tapi yang menjadi masalah ketika waktu sholatnya dilewatkan. Itu sebagian kehidupannya seperti itu. Dan antum melihat sendirilah, antum insyaallah tahu, apalagi yang punya mobil ketika keluar di malam-malam bulan Ramadan, apalagi tengah malam atau menuju 10 hari terakhir, bagaimana? Full ya. Macet mana-mana. Belum lagi diskonnya di mana-mana juga, itu yang menggiurkan ya. Diskonnya di mana-mana. Sehingga kehidupan benar-benar kehidupan malam ya. Sekiranya dimanfaatkan dengan baik, maka alhamdulillah ya. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ini yang menjadi musibah. Taib. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga ya. Keberapa? Sekarang keempat ya. Di antara ada penting juga ya, dalam masalah puasa adalah menjaga anggota badan dari hal-hal yang tidak perlu. Ini hal yang berat. Semoga Allah mudahkan. Menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang tidak perlu. Saya tidak katakan dari hal-hal yang haram. Adapun kalau dari hal-hal yang haram, hukumnya apa? Kok haram? Wajib ya, wajib. Ini dari hal-hal yang tidak perlu. Dan coba antum, silakan antum buka kitab-kitab ulama yang menjelaskan sebab-sebab matinya hati ya. Itu mereka tidak menyebutkan kemaksiatan secara langsung. Yang mereka sebutkan itu adalah berlebih-lebihan dalam hal ini, berlebih-lebihan. Secara asal itu hukumnya mubah. Di antaranya berlebih-lebihan dalam memandang, berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam bergaul. Satu lagi apa ya? Berlebih-lebihan dalam makan. 4 hal ini.
menjadi hati mati. Secara asal semuanya hukumnya mubah, ya. Berlebih-lebihan bicara, banyak ngomong, ya. Ternyata banyak ngomong itu tidak bagus. Berarti kalau kajian 5 menit selesai. Ya, kalau itu diperlukan itu saja, ya. Berlebih-lebihan dalam berbicara. Orang kalau sering ngobrol lama-lama dari hal mubah sampai yang haram, ya. Kalau yang diobrolkan hal-hal yang mubah-mubah saja kurang greget bisa jadi, ya. Kalau sudah ghibah baru top, ya. Kalau sudah ghibah baru top, ya tidak Pak? Bisa kalau khair. Coba kalau ada mungkin ummahat ngobrol, ibu-ibu ngobrol atau bapak-bapak ngobrol, obrolnya tentang apa? Kalau tentang hal yang biasa-biasa itu mungkin biasa aja, ya. Tapi kalau sudah ghibah, sudah menggunjing, apa bapak-bapak ngomong masalah poligami, udah terus lancar aja, ya. Kalau sudah ghibah, sudah terus senang, dan disitulah seton apa? Senang, ya. Mubah ketika berlebihan ini berbahaya. Yang dijelaskan oleh ulama berlebih-lebihan, ya. Kemudian makan hukumnya apa? Secara asal mubah, ya. Kebiasaan. Tapi kalau makan berlebihan menjadi masalah. Yang dibahas makan terus, isi perut terus, ya. Oh, di sana ada makanan Cina enak, di sana ada makanan Korea enak, di sana ada makanan Irian Jaya enak, di sana ada makanan Zimbabwe enak, dan seterusnya. Semua masalah makanan kemudian makan berlebih-lebihan. Secara asalnya boleh, silahkan makan, tidak mengapa. Hatta untuk mau makan di restoran Cina ini tidak mengapa, ya. Tapi kalau hari demi hari urusannya masalah perut, masalah makan, ya ini menjadi musibah. Kemudian demikian pula masalah melihat, ya. Melihat kepada hal yang dibolehkan ya tidak mengapa, ya. Tapi kalau melihat kepada hal yang sampai diharamkan, ini menjadi masalah, ya. Dan melihat itu, kalau seorang melihat itu kan dapat mewariskan ingatan di dalam benak. Antum melihat sesuatu, ya, setelah hilang begitu saja, ya, setelah antum berpaling darinya, akan terus mewariskan pada antum apa? Ingatan, ya. Biasanya ingat itu di 2 tempat. Ingat hal-hal yang dilupa. Pertama saat sholat, yang kedua ketika di toilet, ya itu ingat semuanya. Ketika sholat ingat, ketika di toilet pun ingat, ya. Bagaimana syaitan menggoda. Toilet tempatnya syaitan. Sholat orang sedang dzikir, ya, masih digoda syaitan juga, ya. Kemudian apa lagi? Berlebih-lebihan dalam bergaul. Bergaul boleh, tapi kalau berlebih-lebihan, ya, yang tidak ada perlunya. Kalau dakwah silahkan, ya, untuk dakwah. Tapi kalau berlebihan dalam membina hubungan, ya, bergaul luas, ya, yang berlebihan, secara asalnya boleh, tidak mengapa. Tapi ini menjadikan menyita banyak orang, itu menghabiskan waktu, ya. Kalau untuk dakwah bagus, ya, untuk menyebarkan Islam bagus, ya. Oleh karena itu, di antara hal yang menghalangi seorang menuntut ilmu di waktu sudah dewasa apa? Al-alaqat, hubungan-hubungan, adanya relasi-relasi itu, ya. Apalagi sekarang dengan adanya HP ini, ya, semua apa? Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, ya. Yang jauh kan jadi dekat, itu istimewa. Tapi yang dekat jadi jauh, jarang ngobrol sama istri, ya. Ketemu sama teman lama katanya pengen ketemuan, setelah ketemu sama-sama pegang HP, ya. Sehingga banyak hal-hal yang mungkin perlu dijawab, hanya saya hello aja, bagaimana kabarnya, sudah, ya. Tapi kalau terus menerus, ya sudah, waktu habis di situ. Mereka sebutkan hal-hal yang mubahnya ketika berlebihan, lalu bagaimana hal-hal yang maksiat. Mereka tidak sebutkan ghibah mematikan hati, namimah mematikan hati, dusta mematikan hati, ya. Tapi disebutkan berlebihan dalam berbicara, ya. Ya. Nah, ternyata itu bisa mematikan hati. Lalu bagaimana ketika sampai hal-hal yang diharamkan? Jadi diantara adab penting dalam berpuasa adalah menjaga anggota-anggota badan, ya. Kemudian diantara adab ketika berpuasa adalah, tadi sudah sempat kita singgung di kajian sebelumnya, adalah sholat tarawih. Sholat tarawih,
Ini termasuk amal soleh lah. Kita bisa masukkan poin yang ketiga tadi ya. Antum masukkan ke yang ketiga aja, salat tarawih termasuk amal soleh. Adab yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah sebagaimana hendaknya menjauhi hal-hal berikut ini ya, atau mengamalkan sunnah Rasul berikut ini. Rasulullah SAW mengatakan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Kalau tiba hari seorang berpuasa dari kalian ya, maka fala yarfuth, jangan mengucapkan kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat yang muqaddimah kepada hubungan suami istri. Ini dihindari ya. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak juga. Orang berpuasa itu tenaganya pas-pasan. Ketika dia teriak-teriak eman ya. Ketika dia teriak-teriak maka eman. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, seandainya dia mencela atau mengganggunya, hendaknya dia mengucapkan inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Itu secara singkat beberapa adab berpuasa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ikhwah sekalian. Kita tidak bisa sampaikan semua dari permasalahan-permasalahan puasa, karena permasalahan puasa itu begitu banyak. Intinya hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan, insya Allah sudah disampaikan semuanya. Kalau memang ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. Dan dengan demikian selesai ya kita pertemuan dari fikih puasa dan Ramadan pada tahun 1440 Hijriah kali ini. Kita mohon pada Allah semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan ya, diberkahi umur kita padanya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memudahkan bagi kita jalan menuju firdausnya.